Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar saya SD Negeri 1 Pecangan, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Fase B kelas 4. Alokasi metode pembelajaran drill and practice. Yang kedua yaitu problem based learning. Dalam modul ini saya menggunakan pendekatan konstruktivistik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca surah Al-Hujurat dengan kriteria peserta didik dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Pertanyaan pemantik yaitu apakah anak-anak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu menyiapkan media ajar. Seperti biasa, kegiatan pembukaan guru membuka kegiatan dengan mengucap salam, memilih salah satu peserta didik untuk memimpin doa, mengucap Pancasila, rukun iman, dan rukun Islam. Selanjutnya memberi afirmasi positif. Selanjutnya menyampaikan persepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan, dan setelah itu mengadakan tes kemampuan awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan yang kedelapan, menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat itu. Kegiatan inti, yang pertama, peserta didik akan mengamati gambar atau tulisan atau poster surah Al-Hujurat ayat 13. Dan masuk ke materi selanjutnya, saya akan menayangkan video bahan ajar melalui YouTube yang sudah saya buat. Namun sebelum menonton video, saya membagi kelompok dulu di dalam kelas. Saya akan menjadi 3 atau 4 kelompok kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup nanti, guru akan mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu mereview kembali dengan cara mengajak peserta didik menyimpulkan cara membaca surah Al-Hujurat ayat 13 yang benar. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, sebelum kegiatan ditutup juga, saya mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Dan selanjutnya menghafalkan beberapa bacaan sholat. Dan yang keempat, mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, refleksi peserta didik. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama yaitu, sudah mengertikah cara membaca Al-Quran? Baik, sudah cukup Pak Rizka. Sesi yang kedua ya. Iya, Pak. Ini tadi pakai model ajar apa Pak Rizka? Model ajarnya drill and practice dan PBL, Pak. Selain PBL, di kurikulum Merdeka pakai model ajar apa lagi Pak? Ada Discovery Learning, model PBL, PJBL, Discovery Ya, Learning. terus. Cooperative Learning model, Pak. Ya. Iya, Pak. Baik, tadi pakai PBL ya Pak. Iya, Pak. Apa bedanya PBL dengan Discovery Learning Pak? PBL dan Discovery Learning secara keseluruhan hampir sama, Pak. Cuma mungkin perbedaannya itu pada kalau PBL itu berbasis problem masalah, Pak. Baik, ini tadi pakai PBL ya Pak ya. Iya, Pak. Kemudian apa masalah yang akan dibahas di dalam modul ini? Kebetulan sekolahan saya ini kan sangat multikultural. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah bagaimana caranya perbedaan suku, budaya, dan ras dan keyakinan ini bisa menjadi satu dengan baik. Pak Rizka, di sana juga ada tujuan Pak ya? Tujuan. Di modul itu ada tujuan. Benar, Pak. Tujuannya sudah hot atau belum Pak? Saya rasa ini tujuannya sudah, Pak. Ini ada Sudah hot. menjelaskan Mana pesan yang pokok, hot? Mana yang hot? menjelaskan pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Menjelaskan itu hot apa lots Pak? Menjelaskan kalau menurut saya itu hoax, Pak. Karena dia mencari kemudian harus mampu menjelaskan. Menjelaskan. Itu ciri-cirinya apa Pak hot? Kalau hoax itu kan high order thinking skill, Pak. Jadi Ya, anak-anak harus ciri-cirinya apa? ciri-cirinya menggunakan kemampuan berpikir dalam menjawab pertanyaan, Pak.
tujuan ini didapat dari mana, Pak? Tujuan pembelajaran saya dapat dari CP, Pak. CP. CP itu di samping ada tujuan pembelajaran, di sana ada apa aja, Pak? Ada elemen, Pak. Ada elemen, apalagi? Ada materi. Nah, itu. Ya, kira-kira kalau Pak Rizka diminta membuat kurikulum merdeka di sekolahnya udah bisa belum, Pak? Insya Allah, Pak. Pak Rizka, Iya, Pak. apa itu formatif, Pak? Formatif asesmen yang dikerjakan pada saat proses pembelajaran, Pak. Gitu. Fungsinya untuk apa, Pak? Untuk mengetahui seberapa anak sudah menguasai materi Ya. yang telah disampaikan. Kalau sumatif kapan dilaksanakannya, Pak? Sumatif itu biasanya dilakukan di akhir lingkup materi atau di akhir semester, Pak. P5-nya apa, Pak, itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu masuk dimensi apa elemen, Pak, itu? Dimensi, Pak. Dimensi. Elemennya apa, Pak? Itu akhlak terhadap sesama, Pak. Yang kaitannya dengan akhlak kepada sama manusia itu apa, Pak, dari PPRA itu kira-kira? Tasamuh, Pak. Masih ingat langkah-langkah PTK, Pak? Perencanaan, pelaksanaan, terus Terus, evaluasi. saya mulai dari mencari metode pembelajarannya dulu, boleh enggak? Metode pembelajarannya eh, sebaiknya jangan, Pak. Oh, kenapa? Karena di dalam PTK kan kita harus mengetahui kelemahan siswa dulu di mana. Oh ya, oke. Coba ditunjukkan di cara memotivasi siswa. Yang biasa saya lakukan itu memotivasi dari diri siswa, Bu. Biasanya saya selalu, sudahkah anak-anak bersyukur hari ini? Bersyukur karena badan kita diberi oleh Allah dengan lengkap, diberi pikiran, maka kita harus bersyukur dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Coba Bapak jelaskan bagaimana Bapak mengkontekskan materi pembelajaran dalam modul ini dalam kehidupan nyata. Nah, nanti diharapkan setelah mempelajari ini anak-anak bisa mengetahui bahwa di sekelilingnya itu ada beberapa ragam, baik itu kepercayaan, ras, ataupun agama. Dan nanti anak-anak diharapkan bisa menerima keberagaman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti anak-anak harus mau satu menjadi baur, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Coba Bapak baca Quran surat Ali Imran ayat 193 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Coba jelaskan Pak, tajwid yang Bapak temukan dalam surat Ali Imran ini. Rabbana ini hurufnya ro tafkhim, artinya ro dibaca tebal. Inna ini namanya gunnah. Na innana ini matobi. Kemudian munadi. Munadi ini matobi. Diyai ini ada fathah tanwin bertemu dengan ya. Idgham bi gunnah. Yunadi juga matobi. Lil imani ini ada matobi i dan ma. An aminu ada idhar. Aminu matobi birobbikum ini idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu fa. Fa'amanna ini fa'ani matobi abror ab ini kolkolah sugro. Ini Pak, sudah cukup. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Nurmanto dan Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk saya dan menjadi ladang untuk Bapak dan Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.